Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Salsabila dari kelas 11-9, nomor absen 28. Saya akan menyampaikan biografi singkat Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh. Cut Nyadin dikenal melalui perjuangannya mengusir penjajah dari Aceh. Kala itu Belanda mengirimkan armada-armada kapalnya ke Aceh dan berencana menguasai Aceh. Pada 1880, Cut Nyadin menikah dengan Tengku Umar dan mempersilahkan ikut bertempur di medan perang. Kematian suaminya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Bergabungnya Cut Nyadin berhasil meningkatkan moral semangat pejuang Aceh melawan Belanda. Kemudian perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang Fisabilillah. Pada 30 September 1893, Tengku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda bersama pasukan. Cara itu dilakukan untuk mempelajari taktik perang Belanda. Namun itu membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Tengku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama. Setelah beberapa tahun bergabung dengan Belanda, Tengku Umar dan Cut Nyadin balik menyerang Belanda. Setelah fasilitas lengkap dan memenuhi, Tengku Umar mengumpulkan rakyatnya, membagikan senjata, dan menyerang Belanda kembali. Perang yang dilakukan Tengku Umar secara gelirnya. Naas saat perang yang terjadi pada 11 Februari 1899 membuat Tengku Umar tewas tertembak. Kematian suaminya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Molabo. Dengan kondisi Cut Nyadin semakin rentan, matanya mulai rabun dan terkena encok, ditambah sumber makan yang tidak pasti karena benar-benar telah habis dan jumlah pasukan yang juga berkurang. Kondisi itu membuat pasukannya ibah dan salah satu anak buahnya melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Dengan mudah Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betong Leissegue dan membuatnya terkejut. Mereka tetap berperang mati-matian, tapi berhasil digagalkan oleh pasukan Belanda. Cut Nyadin pun akhirnya tertangkap, sementara anak Cut Nyadin bernama Cut Gambang berhasil melarikan diri dari hutan. Setelah ditangkap, Cut Nyadin kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cut Nyadin sempat mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Setelah ditangkap, Cut Nyadin kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cut Nyadin sempat mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Bahkan penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Setelah ditangkap dan mendapatkan perawatan, Cut Nyadin selanjutnya dibuang atau dipindahkan ke Semudang, Jawa Barat. Pemindahan tersebut dilakukan karena Belanda merasa ketakutan dan khawatir karena kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang belum tunduk dengan Belanda. Di Sumedang, ditahan bersama tahanan politik Aceh lain. Pada 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Cut Nyadin dimakamkan di daerah pengasingan. Bahkan, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada 1959. Pada 2 Mei 1962, Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 diangkat menjadi pahlawan nasional.